Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabika Aulia dengan 120202313121 dari kelas SI 4501. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar perilaku organisasi yang berjudul Analisis Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Kerja dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia pada Bank Indonesia. Yuk langsung saja simak videonya. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang melatar belakang saya untuk melakukan analisis pada Bank Indonesia, yaitu pengelolaan sumber daya manusia menjadi perhatian utama dalam suatu perusahaan. Salah satunya Bank Indonesia, yaitu salah satu lembaga tinggi negara yang bertugas untuk mengatur keuangan dalam negara Indonesia. Hal ini dikarenakan para pekerja ini memiliki tingkat pengetahuan, bakat, dan sikap yang berbeda-beda, sehingga sangat penting untuk menempatkan mereka dengan benar dalam pekerjaan mereka dan memberi mereka pelatihan yang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja. Sebelum merekrut tenaga kerja baru, rekrutmen juga dilakukan dengan memasang lowongan kerja dan mengadakan wawancara atau proses seleksi lainnya. Bank Indonesia atau BI akan diteliti untuk membandingkan dan memahami apakah teknik dan prosedur yang digunakan dalam proses rekrutmen untuk mempekerjakan pekerja yang sudah tepat. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana metode rekrutmen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam melakukan seleksi karyawannya. Yang kedua, apa tujuan rekrutmen yang diadakan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, apa persyaratan rekrutmen yang harus dipenuhi oleh calon karyawan Bank Indonesia. Yang keempat, bagaimana proses rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyeleksi karyawan yang sesuai dengan standar organisasi. Dan yang kelima, bagaimana prosedur rekrutmen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam melakukan seleksi karyawannya. Dan rumusan masalah berikutnya yaitu bagaimana sistem Bank Indonesia menentukan jumlah dan kualifikasi calon karyawan. Selanjutnya, bagaimana kualifikasi sumber daya manusia yang bermutu berdasarkan proses rekrutmen Bank Indonesia. Bagaimana hubungan tingkat kinerja karyawan yang baik dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bagaimana Bank Indonesia mengatur penempatan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah apakah proses seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini sudah tepat dan bisa menghasilkan karyawan dengan kinerja optimal. Baik, selanjutnya merupakan kajian pustaka atau landasan teori. Nah, di sini untuk landasan teori sendiri terdapat perencanaan sumber daya manusia, yaitu sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan seperti tenaga kerja dan melakukan pendistribusian sumber daya manusia yang tepat. Selanjutnya terdapat rekrutmen. Nah, dari rekrutmen sendiri merupakan sebuah prosedur dari perusahaan untuk mencari calon karyawan yang berpotensi sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan rekrutmen secara efektif. Selanjutnya merupakan seleksi. Nah, proses seleksi tenaga kerja adalah sebuah proses yang dilakukan setelah rekrutmen karyawan selesai. Atau karyawan telah selesai melakukan proses rekrutmen sehingga beberapa orang yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan akan mendapatkan kesempatan untuk lolos. Nah, selanjutnya terdapat juga penempatan kerja. Adalah proses suatu perusahaan untuk menyesuaikan kemampuan, kualitas, dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja agar dapat didistribusikan pada pekerjaan yang tepat. Selanjutnya terdapat juga kinerja. Nah, kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan ketika mereka telah menyelesaikan tanggung jawabnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama terdapat profil perusahaan dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang independen dari negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, kedudukan dan status dari Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan wewenang dan tugas-tugasnya serta bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, terkecuali suatu hal yang telah diatur dalam UU ini. Menurut Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki hak otonomi penuh dalam melakukan perumusan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya merupakan struktur organisasi dari Bank Indonesia. Nah, untuk struktur organisasi dari Bank Indonesia sendiri terdiri dari komite,
yaitu yang terdiri dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan selanjutnya terdapat staf ahli Dewan Gubernur yang akan membawahi departemen-departemen. Yang pertama ada staf ahli moneter, staf ahli makroprudensial, staf ahli sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, staf ahli pendukung kebijakan, staf ahli pendukung organisasi, dan staf ahli jaringan kantor. Nah, untuk yang selanjutnya merupakan metode rekrutmen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, terdapat 3 jalur yang dibuka oleh Bank Indonesia untuk mencari peluang-peluang pekerja yang memiliki kualifikasi. Yang pertama yaitu PCPM atau pendidikan calon pegawai muda, adalah strategi rekrutmen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mencari pemimpin masa depan yang akan menduduki posisi-posisi kunci dalam organisasi. PCPM adalah pendidikan calon pegawai pangkat asisten manajer, merupakan salah satu jalur penerimaan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin atau pimpinan di Bank Indonesia. Selanjutnya terdapat jalur pro-hire. Nah, penerimaan jalur pro-hire ini merupakan jalur penerimaan calon pegawai Bank Indonesia untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik dan pengalaman kerja pada bidang tugas yang sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia. Selanjutnya terdapat PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu jalur penerimaan karyawan Bank Indonesia yang berpotensi dan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dikontrak dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya merupakan tujuan rekrutmen Bank Indonesia. Nah, rekrutmen pada Bank Indonesia ini berdasarkan kebutuhan. Dengan kata lain, proses perekrutan dilakukan berdasarkan analisis persyaratan Bank Indonesia untuk karyawan baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam perekrutan. Oleh karena itu, merekrut kandidat yang berkualitas merupakan langkah awal untuk mendapatkan anggota staf yang dapat membantu Bank Indonesia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya merupakan proses seleksi karyawan Bank Indonesia. Yang pertama terdapat seleksi administrasi, yaitu keselarasan dan kelengkapan administrasi peserta disaring melalui seleksi ini, yang juga dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, apabila seleksi administrasi lolos, maka selanjutnya seluruh karyawan akan memasuki tahap kedua, yaitu seleksi tes kompetensi dasar dan person organization fit. Seleksi ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar calon karyawan atau mengukur tingkat kecerdasan peserta menyesuaikan dengan nilai dan cita-cita yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Selanjutnya merupakan seleksi tes pengetahuan umum atau TPU, tes pengetahuan kebangsaan atau TPK, dan tes bahasa Inggris. Nah, terdapat banyak varietas lain seperti yang berfokus pada masalah ekonomi, ilmu perbankan sentral, dan bahasa Inggris untuk mengukur kemahiran kandidat atau peserta, seperti tes TOEFL. Selanjutnya, terdapat seleksi psikologi, leadership group discussion, dan wawancara psikologi. Nah, untuk tes psikologi, tes LGD dan wawancara psikologis yang berkaitan dengan elemen psikologis dan kompetensi perilaku para peserta dilakukan dalam proses rekrutmen tahap keempat. Selanjutnya terdapat seleksi tes kesehatan dan tes psikiatri. Tes kesehatan adalah kumpulan prosedur yang dimaksudkan untuk memastikan keadaan kesehatan seseorang secara mental ataupun fisik. Selanjutnya terdapat seleksi wawancara psikologi. Nah, tujuan dari wawancara psikologi ini adalah untuk memastikan ciri-ciri kepribadian kandidat untuk menentukan apakah mereka cocok untuk posisi tersebut atau tidak. Dan terakhir adalah tes LGD atau Leadership Group Discussion. Nah, tes LGD dari Bank Indonesia merupakan serangkaian tes terdiri dari berbicara di depan umum, pengendalian diri, dan emosi. Nah, untuk selanjutnya merupakan prosedur rekrutmen Bank Indonesia. Nah, prosedur rekrutmen sendiri, manajemen di Departemen Administrasi juga dapat berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan perekrutan umum dengan membantu memutuskan di mana merekrut, berapa biayanya, dan apa tujuan organisasi yang disepakati. Selanjutnya, pencarian pelamar kerja. Nah, Bank Indonesia harus memilih daya tarik mana yang ditawarkan untuk meningkatkan upaya perekrutan. Selanjutnya, penyisian pelamar-pelamar yang tidak cocok. Nah, setelah lamaran untuk posisi terbuka diterima, lamaran harus diperiksa untuk menyingkirkan kandidat yang tampaknya tidak memenuhi syarat. Nah, yang terakhir, pembuatan kumpulan pelamar. Setelah lamaran masuk, perusahaan akan memperoleh informasi dan mengorganisasikannya sehingga informasi ini siap untuk diperiksa.
Selanjutnya merupakan sistem Bank Indonesia menentukan jumlah dan kualifikasi calon karyawan. Yang pertama, Kepala Departemen mengajukan lamaran pegawai baru. Nah, selanjutnya menanggapi permintaan dari staf, unit kerja HR, dan DA melakukan analisis kebutuhan. Atas permintaan pegawai yang berwenang, unit kerja HR dan DA melakukan external searching melalui media atau internet advertising. Selanjutnya, sesuai dengan kriteria yang dipilih, lamaran diisi oleh unit kerja HR dan DA. Minimal terdapat 3 kandidat yang akan melaksanakan interview oleh unit kerja HR dan DA. Kandidat yang berhasil menyelesaikan wawancara tahap 1 diwawancarai oleh kepala departemen, selanjutnya oleh unit kerja HR dan DA. Kandidat akan mengikuti tes tertulis untuk unit kerja atau posisi tertentu, dan kandidat yang berhasil lolos wawancara dan tes tertulis tahap kedua diminta untuk mengikuti psikotes. Para kandidat yang lulus psikotes dan memenuhi persyaratan dapat dilanjutkan dengan prosedur wawancara bersama direksi. Unit kerja HR dan DA menyertakan dokumentasi dan dukung berupa wawancara hasil asesmen, hasil pemeriksaan psikologi, hasil tes kesehatan, berkas permohonan kelengkapan dan permohonan persetujuan direksi. Unit kerja HR dan DA membuat surat penawaran atau job offer letter, dan calon karyawan yang menerima surat penawaran maka dapat segera mulai bekerja. Selanjutnya merupakan kualifikasi sumber daya manusia yang bermutu menurut Bank Indonesia. Yang pertama yaitu membuat daftar institusi bisnis dan perguruan tinggi yang memiliki peluang tinggi mengenai kandidat berkualitas untuk mempermudah dan mempercepat tugas. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber-sumber tenaga kerja potensial telah dikomputerisasi dengan menggunakan sistem database. Selanjutnya merupakan sistem penempatan karyawan Bank Indonesia. Nah, sistem penempatan karyawan Bank Indonesia yaitu berdasarkan hasil tes terakhir yang telah diikuti oleh pelamar, karena Bank Indonesia menggunakan metode successive hurdles dalam melakukan perekrutan, sehingga jika disebut dalam tes tersebut maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan tes selanjutnya. Selanjutnya merupakan hubungan tingkat kinerja karyawan dengan proses rekrutmen Bank Indonesia. Dengan melakukan proses rekrutmen dengan metode yang telah dijelaskan, Bank Indonesia telah berhasil mendapatkan karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi dan etos kerja yang tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan perencanaan SDM yang telah diraih oleh Bank Indonesia pada tahun 2021. Menurut analisis yang telah dilakukan oleh dalam pencapaian kinerja Bank Indonesia tahun 2021, terdapat peningkatan kualitas SDM sebagai hasil pengembangan SDM yang terencana dan terprogram di segala bidang sesuai kebutuhan Bank Indonesia. Yang dicerminkan dari tingginya kemampuan peserta pengembangan, mereka juga terus mengembangkan literasi dan mentalitas pada era digital ini. Perencanaan, pemanuan, pengembangan, dan pemilihan SDM atau 4P adalah 4 area yang dicakup oleh kebijakan SDM berkelanjutan yang terprogram, terjadwal, dan transparan atau 3T dengan fokus pada kualitas daripada kuantitas telah dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh ini. Selanjutnya merupakan keberhasilan proses seleksi Bank Indonesia. Nah, keberhasilan dari proses seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat terlihat dari beberapa parameter, yaitu keberhasilan perencanaan dan pembinaan SDM, pengembangan SDM, pemberdayaan SDM, dan pengembangan SDM melalui pembelajaran. Untuk keberhasilan perencanaan dan pembinaan SDM telah dapat dibuktikan melalui pengisian informasi rata-rata secara kuantitas mencerminkan pemenuhan sumber daya manusia. Skor SDM efektif unit kerja 87,16% lebih tinggi dari target minimum 80%. Sedangkan rasio person to work match mencapai 86,42% kepuasan sumber daya manusia dari segi kualitas. Selanjutnya terdapat juga keberhasilan pengembangan SDM. Nah, berbagai program telah disiapkan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan tingkat kompetensi staf. Pada kuartal 1, Bank Indonesia 2021 telah mulai menerapkan program tugas belajar. Selanjutnya, keberhasilan pengembangan SDM. Nah, kebijakan manajemen kinerja, remunerasi, dan budaya kerja digunakan dalam manajemen pembelajaran SDM untuk terus membangun dan mempertahankan motivasi dan produktivitas staf yang tinggi. Dan yang terakhir adalah pengembangan SDM melalui pembelajaran. Melalui berbagai program pembelajaran, Bank Indonesia meningkatkan kualitas dan efektivitas program pengembangan SDM. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari analisis dan penelitian ini. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia pada Bank Indonesia adalah Bank Indonesia membuka
atau PKWT, dan jalur for hire. Dengan semua strategi tersebut, Bank Indonesia telah berhasil melakukan perencanaan dan pemenuhan sumber daya manusia yang dapat dibuktikan dengan naiknya keefektifan unit kerja sebesar 87,61% dari target minimum 80%. Hal ini menandakan bahwa proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan Bank Indonesia telah berhasil meningkatkan kinerja sumber daya manusianya. Selanjutnya merupakan saran yang dapat saya berikan. Berdasarkan penelitian, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu Bank Indonesia. Seharusnya lebih memperketat mengenai seleksi calon karyawan melalui online test dengan persyaratan penjagaan yang lebih optimal untuk mengurangi tindak kecurangan yang dapat terjadi. Selain itu, Bank Indonesia lebih mengutamakan karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, sehingga tidak sulit untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pembelajaran dan pelatihan yang efektif. Cukup sekian pembahasan analisis dan strategi perilaku organisasi